Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang masuk ke dalam watchlist kita. Nah, perusahaan satu ini ada dibahas di video sebelumnya di review saham Bulan Maret part pertama 2022 ya. Kenapa mereka bisa masuk ke dalam watchlist kita? Tentu saja karena mereka sudah melewati 4 tahap. Yang pertama kita mereview dari tahap turnovernya, lalu yang kedua dari fundamentalnya, lalu yang ketiga itu dari kemampuannya membayar hutangnya, lalu yang keempat yang terakhir yang juga lumayan penting yaitu tentang bagaimana perusahaan itu apakah bebas daripada hukum, maksudnya dengan melakukan bisnis yang baik. Itulah bagaimana perusahaan yang satu ini masuk ke dalam watchlist kita. Kita akan membahas perusahaan ini dengan nama Indorama Synthetic Tbk dengan kode emiten INDR. Perusahaan satu ini cukup menarik teman-teman, karena perusahaan yang satu ini perusahaannya cukup sukses yang bergerak di bidang sintetik, di bidang kain. Setelah kita tahu sebelumnya ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, kain yang terkena kasus yang cukup parah, sama seperti Steyr, di mana Steyr itu dituntut bangkrut karena mereka tidak mampu belum membayar hutang mereka, sehingga saham mereka kena suspense selama beberapa bulan. Tapi INDR ini berbeda karena mereka terkena dengan nama mereka yang cukup baik. Kita akan membahas di INDR ini beserta dari seluk-beluk pemiliknya, lalu produk-produk mereka apa sih, lalu bagaimana sih prospek mereka ke depan. Yang bisa saya katakan di sini sih INDR ini memiliki sistem bisnis mereka yang cukup bagus karena mereka bisa bertahan sampai sekarang. Perusahaan yang satu ini sudah didirikan cukup lama teman-teman. Kalau kita lihat di website mereka didirikan pada tahun 1975. Dan teman-teman, perusahaan yang satu ini didirikan oleh seseorang yang cukup menarik teman-teman ya, yakni adalah Sri Prakash Lohia. Perusahaan satu ini sebenarnya didirikan oleh beliau dengan ayahnya. Ketika mereka dari India, mereka pindah ke Indonesia. Kita lihat di sini bahwa Lohia itu pindah ke Indonesia bersama ayahnya, yakni Bapak Mohan Lal Lohia, dan merintis Indorama Sintetik. Dan akhirnya seperti inilah perkembangan daripada Indorama. Besar banget teman-teman. Jadi bisa dibilang bahwa perjuangan daripada perusahaan ini sudah mencapai titik yang cukup bagus. Yakni mereka menjadi salah satu eksportir terbesar di Indonesia dengan pasarnya ada di Amerika Utara, Eropa, Amerika Selatan, Asia, Australia, dan Timur Tengah. Dan ini ada beberapa produk daripada mereka. Yang pertama ada polyester. Ini bahan bakunya dari plastik ya, dan plastik itu berasal dari minyak bumi. Jadi bisa dikatakan ini dari minyak bumi, jadi bukan dari karet gitu teman-teman, atau dari kapas, dari tanaman kapas gitu. Lalu selanjutnya ada spoon yarns. Ini juga bahan yang dipakai untuk membuat kain dari pintal ya, bisa dari kapas. Lalu ada fabric juga, ini kain teman-teman. Ada banyak jenisnya, ada kain tenun dan kain polyester filament per tahun. Lalu mereka juga punya power plant untuk mendukung bisnis mereka dan juga untuk pabrik mereka teman-teman. Dan juga menariknya di sini mereka juga mendirikan sebuah lembaga yang dinamakan Yayasan Pendidikan Indorama Purwakarta dan mendirikan Politeknik Engineering Indorama kelas dunia dan fokus menyediakan kualitas tinggi dalam pendidikan. Ini bagus juga teman-teman, karena mereka juga mensponsori Yayasan Rama Global School Purwakarta sehingga dapat mendukung kegiatan pendidikan yang ada di Indonesia. Sangat membantu. Jadi cukup menarik teman-teman, jadi harus kita dukung nih. Lalu dengan produknya tadi seperti saya tadi sebutkan, dengan bidang bisnis yang dibutuhkan oleh orang banyak dan juga sudah ekspor sampai ke beberapa negara, tentu saja bisnis daripada INDR ini harusnya menghasilkan cuan, dan terbukti mereka masuk ke dalam watchlist kita. Jadi seharusnya bagus ya. Mari kita langsung masuk ke dalam RT Bisnis untuk melihat lebih detail tentang fundamental perusahaan yang satu ini yang masuk ke watchlist kita. Ya, pertama kita lihat dulu pemegang sahamnya. Publik sebesar 9%, jadi cukup aman, memenuhi ketentuan free float sebesar 7,5%. Lalu mereka juga tidak terlalu besar sampai melebihi 50%, melebihi daripada porsi pengendali pemegang saham yang awal. Jadi aman-aman aja. Kita akan lihat pemegang saham yang terbesar
yakni adalah Indorama Holdings BV. Ya, kalau kita lihat di sini beritanya sih nggak ada yang terlalu negatif ya. Nah, jadi aman-aman aja. Jadi mari kita langsung masuk ke dalam fundamental yang ada di key statistik untuk melihat fundamental daripada INDR ini. Kita lihat di operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. PER-nya yang luar biasa sekali teman-teman, ini cuma 2,6 kali. Bersaing ketat dengan perusahaan yang bernama SRTG yang merupakan saham favorit saya. Tapi INDR ini hanya kalah sedikit banget sih. Jadi masih bisa dibilang salah satu saham dengan valuasi paling murah yang saya incar. Dengan PBV-nya 0,4 kali, dengan operating profit margin 12%, which is nice, cukup tebal, dengan net profit margin 9%, cukup standar. Lalu dengan current ratio-nya 124%, jadi bisa bayar hutang jangka pendeknya. Nice, aman-aman aja. Lalu kita lihat dari turnover-nya cuma 1 M sih, cukup sepi, tapi ya bolehlah kita masukkan ke dalam watchlist karena memenuhi 1 M. Jadi siapa tahu nanti mereka bisa naik turnovernya sehingga lebih liquid lagi teman-teman. Jadi untuk INDR selamat Anda juga masuk ke dalam watchlist. Dan demikian tentang pembahasan INDR, perusahaan tekstil, kain dan lain-lain yang cukup sukses yang pendirinya berasal dari negara India dan juga akhirnya berbisnis di Indonesia. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.